Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram. Bersama kami di Ruang Advokat Menjawab dengan saya Roy Alminpa. Hari ini saya akan bercerita atau sharing terkait dengan maraknya organisasi advokat. Plus minusnya terhadap organisasi advokat yang saat sekarang yang sudah mencapai puluhan organisasi. Nah, dan saya sendiri yang merasakan dampaknya sebagai advokat yang berpraktek, yang merasakan sebelum banyaknya organisasi advokat dan setelah banyaknya organisasi advokat. Video ini tidak menyinggung senior-senior saya yang saat ini mengemban amanat sebagai pengurus organisasi advokat dimanapun. Video ini murni sebagai curhatan saya sebagai seorang advokat yang merasa resah dan merasa sangat dirugikan sekali terhadap konflik yang terjadi antara organisasi advokat dan juga banyaknya organisasi advokat yang lahir dan melahirkan advokat-advokat yang tidak sesuai dengan standar, sehingga hal ini menjadi curhatan hati saya untuk saya sampaikan kepada senior-senior saya, bukan maksud untuk menyinggung, tetapi untuk memberikan kritik atau saran yang sekiranya nanti ke depannya kita bisa bangun atau membangun advokat itu menjadi profesi yang benar-benar berilmu, berintegritas, dan bermanfaat, seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya waktu di awal dan juga menjadi dugaan saya, senior-senior atau katakanlah rekan sejawat semua membuat organisasi advokat. Ada yang menyampaikan bahwa adanya politik dalam hal kepengurusan. Ada yang meminta jatah kepengurusan namun tidak mendapatkan sehingga membentuk organisasi lain. Ada juga yang menyampaikan dugaan-dugaannya adalah dugaan uang, di mana proses pengangkatan advokat itu tentu membutuhkan uang, sehingga di sana ada biaya pendidikan, kemudian biaya sumpah, biaya perpanjangan kartu, biaya iuran wajib anggota, dan ini adalah pundi-pundi uang, sehingga berlomba-lombalah untuk membuat sebuah organisasi advokat. Dan selanjutnya yang sangat miris sekali yang menjadi perhatian saya adalah kualitas daripada advokat. Saya pun merasa masih sangat perlu untuk belajar. Tetapi bagaimana dengan calon advokat yang katakanlah mengambil jalan pintas tanpa proses magang, dan bahkan banyak yang memalsukan identitasnya mungkin ya untuk pengangkatan atau menjadi advokat dengan cara yang cepat. Semenjak banyaknya organisasi advokat, itu proses untuk menjadi advokat itu menjadi sangat mudah sekali. Nah, tentu berbeda memang sebelum banyaknya organisasi advokat, memang agak sulit dengan standar yang tinggi. Menjadi advokat itu sangat sulit dan bahkan orang sampai mengikuti ujian advokat itu berkali-kali. Ya, ada plusnya sebenarnya yaitu mempermudah, tetapi mempermudah di sini harusnya diimbangi dengan keilmuan, kemudian integritas yang baik juga. Tidak berintegritas karena melakukan penyimpangan, memasukkan dokumen-dokumen untuk penyumpahan. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Nah, selanjutnya juga banyak juga yang menyampaikan kepada saya bahwa dengan banyaknya organisasi advokat ini, kita di mata penegak hukum yang lain dinilai gaduh. Kalau kita gaduh dalam artian ini ya kita ya tidak profesional, artinya nanti di lapangan kita ya katakanlah level keilmuan kita jadi menurun. Nah, ini yang terjadi juga. Kemudian berikutnya, dengan banyaknya organisasi advokat ini kita tidak jelas. Kita kalau ada klien atau masyarakat yang keberatan itu mau buat pengaduan kemana? Organisasi yang mana? Kalau mohon maaf, di sini ada Peradi Perjuangan, Peradi RBA, Peradi SAI, ada Peradi macam-macam. Kemudian ada organisasi advokat yang baru dan segala macam. Tujuannya apa? Ini yang membuat saya juga sampai sekarang bingung. Nah, kalau kita berbicara kemajuan, kebersamaan, atau katakanlah soal perlindungan kita, saya sebagai advokat butuh perlindungan dari organisasi advokat. Karena
Di lapangan kita akan menghadapi namanya permasalahan-permasalahan sendiri, di mana kita mengadu. Karena organisasi kita terpecah belah. Jadi kalau kita ini terpecah belah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjadikan profesi kita ini profesi yang mulia. Kalau terpecah belah, tentu yang akan rugi adalah kita atau kami yang junior-junior ini. Kemudian masyarakat pencari keadilan. Kenapa? Karena kami yang junior-junior ini tentu hak-hak kami mendapatkan perlindungan dari organisasi itu akan terkesampingkan. Kemudian masyarakat yang membutuhkan lawyer-lawyer berintegritas tentu akan sulit mendapatkannya. Karena sekarang untuk menjadi advokat itu sangat mudah dan bahkan dipermudah. Itu adalah plus minusnya banyaknya organisasi advokat yang saya rasakan. Jadi harapan saya kepada teman-teman sejawat semua yang saat sekarang ini berada di organisasi manapun, marilah ya kita bersatu, kemudian kita jadikan organisasi advokat itu satu. Ini harapan saya dan kepada senior-senior saya yang memimpin atau ketua di semua organisasi advokat untuk bertemu untuk merumuskan penyatuan kembali terhadap organisasi advokat. Demikian, terima kasih kepada senior saya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Terang.